Perjalanan ibadah haji masyarakat Indonesia ke Tanah Suci ternyata sudah ada jauh sebelum masuknya penjajahan Belanda. Menariknya, ada beberapa catatan sejarah tentang orang Indonesia yang pertama kali pergi menunaikan ibadah haji ke kota Makkah. Peneliti asal Belanda bernama Martin van Bruinesen mengatakan dalam artikelnya yang berjudul Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci, bahwa sudah ada orang Nusantara yang naik haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di mana, jumlah orang Nusantara yang berhaji berkisar antara 10 dan 20% dari seluruh jemaah haji. Bahkan pada dasawarsa tahun 1920 Masehi, ada sekitar 40% dari seluruh jemaah haji yang berasal dari Indonesia. Menurut catatan Martin, orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Mekah umumnya untuk menuntut ilmu agama. Jumlah mereka terhitung cukup banyak ketika itu. Bahkan pada tahun 1860 Masehi, bahasa Melayu pernah menjadi bahasa kedua di kota Mekah setelah bahasa Arab. Menurut naskah kuno Purwaka Caruban Nagari dan Negara Kertabumi, bahwa orang pribumi pertama yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci adalah Bratalegawa. Di mana, ia berangkat haji pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1380 Masehi. Dahulu, di Jawa tepatnya pada masa sebelum Islam datang, pusat-pusat kosmis memainkan peranan sentral. Saat itu mereka menganggap kuburan para leluhur, gunung, gua dan hutan tertentu serta tempat angker lainnya untuk mencari sesuatu seperti ilmu atau kekuasaan. Menurut Martin van Bruinesen dalam bukunya menjelaskan, bahwa setelah orang Jawa mulai masuk Islam, Makkahlah yang selanjutnya dianggap sebagai pusat kosmis utama. Namun, sayangnya ia pun tak dapat memastikan apakah orang pertama yang menginjakan kakinya di tanah haram untuk berhaji adalah orang Jawa. Baru pada tahun 1556 Masehi, muncullah titik terang terkait siapa orang Nusantara yang pertama kali berhaji. Ada catatan berbahasa Portugis yang menyebutkan telah ada 5 kapal besar Aceh yang berlabuh di Jeddah. Aceh melalui kerajaan Samudera Pasainya memang menjadi kota di Nusantara yang terkenal dengan ketaatan penduduknya dalam menjalankan syariat Islam. Banyak ulama besar lahir di sana, serta mereka mengajarkan ilmu agama secara turun-temurun. Mengacu pada buku Historiografi Haji Indonesia karya Soleh Putuhena, ia mengatakan bahwa rombongan ulama-ulama Aceh yang berkunjung ke Makkah awalnya bukan untuk berhaji. Niat awal mereka adalah untuk berdagang dan menimba ilmu agama dengan para syekh di Makkah. Umat Islam Nusantara yang pertama datang ke Makkah itu bertujuan untuk mencari legitimasi politik, berniaga dan menimba ilmu. Namun, mereka memanfaatkan keberadaannya di Makkah juga untuk menunaikan ibadah haji. Sementara dalam catatan sejarah lainnya tepatnya di era kolonialisme Belanda, Pangeran Abdul Dhohar yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa disebutkan menjadi orang Indonesia pertama yang melaksanakan ibadah haji. Di mana, ia berangkat haji pada tahun 1630 Masehi menggunakan kapal laut dengan waktu perjalanan selama 2 tahun. Dahulu pada abad ke-19 dan abad ke-20, para calon jemaah haji memerlukan waktu yang lama dan perjalanan laut yang membahayakan ketika berangkat ke Tanah Suci. Perjalanan haji kala itu harus dilakukan dengan perahu layar yang sangat tergantung kepada musim. Setelah itu, mereka ada yang menumpang kapal-kapal dagang. Tak hanya satu kapal dagang yang dinaiki, tetapi sering berganti-ganti kapal. Catatan Martin menuliskan, bahwa para jemaah haji bersandar di Aceh yang menjadi pelabuhan terakhir di Indonesia. Inilah yang menjadikan Aceh lantas dijuluki sebagai Serambi Mekah. Selanjutnya, calon jemaah haji lantas menunggu kapal yang berlayar ke India. Di India, mereka kemudian mencari kapal yang bisa membawa mereka ke Hadramaut Yaman atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bahkan bisa memakan waktu hingga setengah tahun sekali jalan bahkan lebih. Menyedihkannya, para calon jemaah haji selama perjalanan banyak yang berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Tidak jarang perahu yang mereka tumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampar di pantai tak dikenal. Musafir yang sudah sampai ke tanah Arab tentu dirasa belum aman. Hal ini karena di sana suku-suku Arab Badui sering merampok rombongan yang menuju Mekah. Selain itu, para jamaah haji juga suka mengalami sakit dan terserang penyakit saat perjalanan haji. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, saat memasuki abad ke-19, perjalanan ibadah haji lantas dilakukan dengan menggunakan kapal uap milik Belanda. Bahkan saking banyaknya jemaah haji, pemerintah Belanda menyediakan kapal uap khusus untuk mengangkut jemaah haji. Saat itu, perjalanan haji dengan kapal uap hanya butuh waktu 6 bulan dengan biaya sekitar 1.000 gulden atau sekitar 90 juta saat ini. Akibat durasi perjalanan yang cukup lama, lantas membuat banyak jemaah haji yang terjangkit penyakit seperti cacar, beri-beri, dan bronkitis, bahkan ada yang sampai meninggal. Selanjutnya, momen keberangkatan haji yang patut kita kenang adalah pemberangkatan haji pertama kali setelah Indonesia merdeka.
Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Misi Haji Republik Indonesia pada tahun 1948 Masehi atau 3 tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Rombongan haji kala itu berangkat melalui jalur udara dari Pelabuhan Udara Maguwo, Yogyakarta menuju ke Bangkok dengan menggunakan pesawat charteran milik Pacific Overseas Airlines Service. Selanjutnya, perjalanan ditempuh dengan pesawat KLM menuju ke barat ke Kalkuta, India dan Karachi, Pakistan sebelum turun di Kairo, Mesir. Dahulu, kawasan Masjidil Haram jauh sebelum kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak semegah sekarang. Di mana, saat itu hanya ada tenda-tenda sederhana di sekeliling Ka'bah. Selain itu, ibadah sa'i juga tidak dilakukan di dalam kawasan Masjidil Haram, melainkan di bagian luarnya. Jemaah haji juga harus menyiapkan perbekalan masing-masing mulai dari memasak, mencuci alat makan, hingga mencuci pakaian. Pada saat wukuf di Arafah, mereka mendirikan tenda-tenda secara mandiri yang totalnya hingga 20.000 tenda. Dulu, tempat untuk melempar jumroh bercampur baru dengan pedagang dan penjual hewan ternak yang lalu lalang. Saat ini, perjalanan haji sangatlah mudah dan singkat. Namun Indonesia masih harus berjuang melobi pemerintah Arab Saudi untuk menambah jumlah kuota agar masa tunggu calon jemaah bisa menjadi lebih singkat. Perlu diketahui, bahwa ada masa-masa tertentu ketika ibadah haji susah dilaksanakan. Hal ini karena pada masa itu moda transportasi tidak semudah sekarang. Oleh karena itu, hanya orang-orang tertentu yang bisa naik haji. Apalagi di Indonesia, jarak dari tanah air menuju tanah haram yang cukup jauh membuat beberapa orang pada masa lampau harus berpikir ulang jika ingin naik haji. Saat ini, moda transportasi pesawat terbang sudah tersedia. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah para calon jamaah haji harus menunggu gilirannya selama bertahun-tahun. Hal ini karena jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Yang jelas, kita harus terus berdoa dan berusaha agar Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk memenuhi panggilannya ke Tanah Suci. Amin.